Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, meet again with me Miss Umi Ma'rifah. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang conditional sentence. Tapi sebelumnya kita lihat dulu gambar berikut ini. Kalian bisa lihat di sini ada seorang anak kecil memakai payung dan jas hujan. Kemudian kondisinya di sini atau situasinya di sini adalah hujan turun dengan deras. Kalau kita membuat sebuah kalimat pengandaian, maka akan muncul contoh kalimatnya adalah seperti ini. Jika hujan turun deras, anak kecil itu memakai payung dan jas hujan. Bisa juga kita membuat kalimat yang lainnya, yaitu jika anak kecil itu tidak memakai payung dan jas hujan saat hujan deras, dia akan kebasahan atau dia akan terkena flu. Nah, itu adalah contoh kalimat pengandaian atau conditional sentence kalau dalam bahasa Indonesia. Bagaimana dengan bahasa Inggrisnya? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Kita lihat di sini judul kita adalah conditional sentence type 0 and type 1. Kita ke definisi terlebih dahulu. Conditional sentence merupakan kalimat majmuk yang berisi sebuah pengandaian bersyarat. Pada umumnya, kalimat pengandaian ini berbentuk if clause plus main clause, di mana if clause itu adalah anak kalimat dan main clause adalah induk kalimat. Jika diperhatikan, if clause merupakan bagian pengandaian, sedangkan main clause biasanya berisi konsekuensi atau akibat dari kondisi pengandaian sebelumnya. Dan kita akan membahas conditional sentence ini dari sisi form, meaning, and use. Form itu adalah bentuk atau rumus, meaning itu adalah makna atau faktanya, dan use itu adalah bagaimana conditional sentence itu dipakai sesuai dengan konteksnya. Kita sekarang beralih ke tipe conditional sentence. Conditional sentence itu dibagi menjadi 4 tipe. 2 diantaranya yaitu tipe 0 dan tipe 1 yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini. Dan 2 lagi akan dijelaskan pada 2 pertemuan selanjutnya. Yang pertama adalah conditional sentence type 0 atau kita singkat CSO. Conditional sentence type 0 biasa disebut sebagai zero conditional sentence. Tipe kalimat ini digunakan ketika hasil atau konsekuensi dari pengandaian tersebut dapat selalu terjadi, atau dengan kata lain, memaparkan sebuah kebenaran atau general truth dan fakta ilmiah. Nah, ini adalah meaning dan use-nya. Dan kemudian kalimat ini biasanya berbentuk simple present tense dengan rumus atau formnya, yaitu di sini bisa kita lihat if plus simple present tense, simple present tense. Atau dapat dibalik menjadi simple present tense plus if plus simple present tense. Di sini bisa kita lihat ya, ketika if-nya di depan berarti anak kalimatnya di depan, ada tanda koma di sini. Dan jika if atau anak kalimatnya ini kita letakkan di belakang atau di kalimat yang terakhir, maka di sini kita tidak perlu tanda koma. Nah, di sini kita mulai ke form atau rumus ya, Nak ya. Nah, kita bisa lihat di sini adalah rumus kalimat verbal. Rumus kalimat verbal itu berarti dia menggunakan verb. Yang pertama ada if plus subjek plus verb 1 plus objek, ada tanda koma di sini, kemudian subjek verb 1 plus objek, karena tadi if simple present dan ketemu lagi dengan simple present, atau dapat dibalik menjadi seperti ini, ketika if-nya kita letakkan di kalimat kedua. Kita bisa lihat ke example-nya di sini ya. If you eat too much, you get stomachache. Jika kamu makan kebanyakan, kamu sakit perut. Nah, di sini kita lihat ini if you eat too much ini adalah simple present ya, eat itu verb 1 dan get itu adalah verb 1 juga sesuai dengan rumus kalimat verbal ini. Kemudian
jika dibalik, ya kalimat ini akan menjadi you get stomachache if you eat too much. If clause dan main clause-nya merupakan kalimat verbal. Sekarang kita masuk ke rumus kalimat nominal. Nah, di sini kita lihat ada if subject to be is MR plus C. Nah, C di sini adalah komplement yang terdiri dari noun, adjective, dan adverb. Kemudian di sini koma dan ada subject to be is MR plus C lagi. Atau dapat dibalik menjadi seperti ini. Ya, if-nya ada di tengah atau di kalimat kedua. Kita lihat example-nya. If she is happy, her smile is so sweet. Jika dia bahagia, senyumnya itu sungguh manis. Atau bisa dibalik, her smile is so sweet if she is happy. Kita bisa lihat di sini, if clause dan main clause-nya merupakan kalimat nominal. Kenapa? Karena di sini predikatnya adalah to be, ya. Bisa kita lihat. Nah, kita lanjutkan dengan ternyata selain menggunakan kalimat verbal dan nominal saja di dalam conditional sentence itu bisa ada gabungan antara kalimat verbal dan kalimat nominalnya. Kita bisa lihat example di sini. If we are sleepy, we yawn. We are di sini are menunjukkan bahwa ini adalah kalimat nominal si if clause-nya. Sementara main clause-nya yawn di sini adalah verb 1 sehingga ini adalah kalimat verbal. Bisa jika kita gabungkan. Ya, bisa. Di sini kita artikan jika kita mengantuk, kita menguap. Nah, gitu ya. Kemudian bisa kita balik menjadi we yawn if we are sleepy. Di sini if clause-nya merupakan kalimat nominal dan main clause-nya merupakan kalimat verbal. Itulah tadi untuk conditional sentence type 0. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu conditional sentence type 1 atau CS1. Conditional sentence type 1 atau CS1 yang biasa disebut dengan first conditional sentence merupakan bentuk kalimat pengandaian yang digunakan ketika hasil atau konsekuensi memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa depan sebesar 50% bisa terjadi dan 50% bisa tidak terjadi. Kenapa? Hal ini dikarenakan masih ada kondisi realistik yang masuk akal untuk kemungkinan terjadi atau sebaliknya tidak terjadi. Nah, ini meaning dan use-nya ya. Kemudian, maka dari itu bentuk kalimat dari conditional sentence type 1 ini memiliki bentuk kalimat simple future atau kalimat yang akan datang dengan rumus atau form sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini ya. Ada if plus simple present, simple future tense, atau dapat dibalik menjadi simple future tense plus if plus simple present tense. Nah, ini adalah rumus kalimat verbalnya. Ada if, subject verb 1 plus objek, subject will verb 1 plus objek. Atau dapat dibalik menjadi subject will verb 1 plus objek plus if plus subject plus verb 1 plus objek. Kita lihat example-nya ya. If I meet him, I will introduce myself. Meet di sini merupakan verb 1 dan will introduce merupakan will verb 1. Dan dibalik bisa juga menjadi I will introduce myself if I meet him. If clause dan main clause-nya di sini sama-sama merupakan kalimat verbal. Kemudian kita masuk ke rumus kalimat nominal. Di sini ada if subject plus to be SMR plus C, S atau subject plus will be plus C, atau dapat dibalik menjadi seperti ini. Dan kita bisa lihat example-nya ya. Di sini, if you are kind and smart, your parents will be proud of you. Jika kamu baik dan cerdas, orang tuamu akan bangga padamu. Ya, if you are kind and smart di sini adalah kalimat nominal dan your parents will be proud of you juga di sini adalah kalimat nominal. Kalau dibalik menjadi your parents will be proud of you if you are kind and smart. Di sini if clause dan main clause-nya sama-sama merupakan kalimat nominal. Nah, selain kalimat verbal dan kalimat nominal, seperti conditional sentence type 0 tadi ya, bahwasannya bisa kita gabungkan antara kalimat verbal dan kalimat nominal. Kita lihat di sini example, if he is here, she will give the key. Jika dia di sini, dia akan berikan kunci. She will give the key if he is here. Di sini kita lihat if clause-nya merupakan kalimat nominal,
Dan main clause-nya merupakan kalimat verbal. Kenapa? Karena di sini ada is sebagai to be, merupakan ciri kalimat nominal, sementara will give, ada will verb 1, itu merupakan kalimat verbal. Nah, setelah kita membahas tentang rumus kalimat verbal, nominal, dan gabungan, kita juga akan masuk di sini ya, ke conditional sentence type 1 itu dapat mempunyai fact atau meaning sebagai berikut. Yang pertama, conditional sentence type 1 itu merupakan pengandaian untuk masa yang akan datang. Maka fact atau meaningnya masih 50% ya dan 50% tidak. Kemudian yang kedua, cirinya adalah menggunakan kata maybe, perhaps, possible, probable. Dan kemudian yang ketiga, menggunakan simple present tense. Kita bisa lihat example di sini ya, ketika ada sebuah kalimat conditional sentence type 1 berbunyi seperti ini, if I meet him, I will introduce myself. Maka di sini bisa kita buat meaning atau fact-nya menjadi maybe I meet him, so I introduce myself. Ini untuk menunjukkan 50% yes. Kemudian yang kedua, yang 50% no-nya, perhaps I don't meet him, so I don't introduce myself. Nah inilah untuk fact atau meaning bagi conditional sentence type 1. Bagaimana dengan conditional sentence yang type 0 tadi? Ya, dia tidak perlu kita buat seperti ini untuk fact atau meaning. Kenapa? Karena untuk conditional sentence type 0 itu sendiri sudah merupakan fact ya. Maka untuk yang mempunyai fact atau meaning di sini adalah untuk conditional sentence type 1, type 2, and type 3. Well, baiklah siswa sekalian, kita lihat di sini exercise ya. Nah, nanti ini dikerjakan dalam grup, di mana setiap grup kalian terdiri dari 6 orang dan terdiri dari satu ketua kelompok atau tutor. Bisa kalian lihat di sini ya, memberikan soal. Yang pertama dalam bentuk seperti ini untuk mengukur kemampuan form kalian. Kita lihat ada part A untuk zero conditional sentence. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya bersama grup kalian silahkan untuk didiskusikan jawabannya apa ya. Ini kita lihat nomor 1 contohnya. If you blank blank blank, ada di sini dalam kurung freeze, freezes, will freeze. Misalnya kamu pilih jawabannya adalah yang will freeze. Maka di sini kamu tulis will freeze. Begitu juga di sini. It, misalnya kamu it blank 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 ya. Misalnya kamu pilih solidify, maka it solidify. Oke, kemudian kita lanjut kepada part B. Ini untuk yang first conditional sentence. Kalau yang tadi zero, yang sekarang yang first conditional sentence ya. Sama caranya, yaitu menjawab dengan cara memilih salah satu di antara ini bersama teman sekelompokmu. Kemudian yang bagian 2 adalah complete the sentence using the appropriate statement. Ini mengacu kepada meaning atau fact. Jadi di sini yang Miss berikan hanya type 1 saja. Karena type 0 dianggap sudah mempunyai meaning atas dirinya sendiri atau fact-nya ya. Dan kita lihat di sini. Nomor 1, Miss contohkan untuk kondisionalnya. If I get a lot of money, I will buy new shoes. Nah, di sini untuk meaning-nya dia akan menjadi maybe I get a lot of money, so I blank 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 new shoes. Nah, ini ada pilihannya juga nih, secara logikanya meaning-nya apa nih? Apakah buy, don't buy, atau sell menurutmu? Dan kelompokmu, silakan untuk didiskusikan. Begitu pula untuk soal yang nomor 2 ini ya. Dan sekarang kita lihat untuk bagian yang ketiga. Masih di dalam kelompok atau grup kalian, bagian 3 ini adalah tentang make the sentences using your own statements based on the situation given. Ini untuk mengukur kemampuan use kamu, yaitu bisa membuat kalimat conditional sentence berdasarkan konteks. Kita lihat di sini contohnya ya. Kamu bisa lihat di sini ada warna merah ditambah warna biru, kemudian sama dengan warna ungu. Look at the picture. Nah, di sini ada kalimat penunjuknya ya. Look at the picture. There are red and blue colors. The mix between them creates a purple color. Make the conditional sentence type 0. Coba buat conditional sentence type 0, type 0, tipe 0 ya. Nah, di sini sudah ada pemandunya, kalimat yang beberapa kata yang memandu kalian untuk mengisi, yaitu ada if you blank blank blank, you get blank blank blank. Silahkan kalian kembali lagi tadi ke pembahasan conditional sentence tipe 0. Lihat
bagaimana cara membuat kalimatnya. Begitu pula dengan yang nomor 2. Nah, baiklah siswa sekalian, silakan didiskusikan bersama dengan teman sekelompokmu dan kemudian akan kita bahas nanti pada chat di grup WhatsApp kita. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.